Halo Tikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat aja ya. Kali ini kita di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2022 ini. Dan seperti kalian tahu, banyak banget mobil-mobil yang meluncur di sini. Mobil listriknya banyak, mobil konsepnya banyak. Tapi kami penasaran masih sama MPV-nya. Yes, kita akan mengkomparasi bagian interiornya dari Hyundai Stargazer, Toyota Avanza, sampai Mitsubishi Xpander. Kira-kira siapa yang terbaik? Kalian harus simak terus video ini sampai habis. Kita mulai dengan si pendatang baru, yaitu Hyundai Stargazer. Kita pernah ngebahas mobil ini teman-teman, jadi kalau kalian pengen lihat videonya, simak video sebelumnya. Tapi untuk spesifikasi detailnya kalian bisa lihat di tabel yang akan muncul di video kali ini. Cakep ya? Sekarang kita langsung masuk ke interior. Masuk ke dalam interior dari Stargazer ini teman-teman. Kita setting dulu ya posisi duduknya ya. Agak tinggi, mundur dikit. Memang khasnya Hyundai ya, dia agak nuansanya monokromatik gitu. Tapi di sini banyak material-material yang keras teman-teman. Dan satu hal yang paling banyak jadi menuai kritik ya, atau jadi bincangan adalah ini nih. Dia model layar panel instrumennya ditutupin sama panel besar gini nih, yang nyambung ke head unit. Jadi kesannya pengendara seperti tenggelam gitu. Tapi ya ini bahasa desain kekiniannya Hyundai, khususnya di Stargazer. Materialnya walaupun material plastik keras gini ya, tapi ternyata cukup bagus finishingnya teman-teman. Di sini ada aksennya gitu, dan di sini aksennya juga halus, lembut, dan enak buat dipegang. Lalu kalau kita bicara kompartemen penyimpanan teman-teman, di depan sini di area pintu ada 2 buah cup holder sama satu lagi kompartemen terbuka gitu. Di tengah ada cup holder 2 buah yang dikasih backlit gitu ya, keren. Jadi di depan dia ada 6 buah cup holder totalnya. Terus ada glove box juga di sini yang cukup lah ya, medium ukurannya. Ada kompartemen terbuka di sini yang ada sekat-sekatnya. Kita tes untuk masukin handphone coba ya. Ternyata pas banget nih, iPhone 11. Lalu di sini kalau dibuka, nah ini ada kompartemen tertutup kecil yang ini sebenarnya bisa buat tablet katanya, buat nonton lah. Tapi ini ya kayaknya kalau kena polisi tidur langsung jatuh nih. Tapi ini bisa buat kotak kacamata juga sih, dan handphone juga masuk ternyata. Wow, menarik. Jadi secara kepraktisan di depan sini cukup baik. Lalu kalau kita di bagian atasnya ada sun visor. Yang kanan nggak ada vanity mirrornya, yang sebelah kiri ada vanity mirrornya. Terus di depan sini juga ada ini teman-teman, ternyata wireless charging nih. BTW ini tipe tertingginya ya. Menarik. Untuk urusan fitur-fitur lainnya ada USB port di sini. Tadi ada pengecasan, ada soket lighter juga di depan. Terus di depan sini yang kelihatan dia masih pakai model tuas parkir yang konvensional, model tarik gitu, belum elektrik. Ke belakangnya ada armrest yang ya cukup lah ya, ukurannya cenderung medium. Sekarang kita cek baris keduanya. Masuk ke kabin belakangnya teman-teman, ini mewah banget sih ya, karena ini Stargazer yang kita ulas ini adalah yang pakai Captain Seat. Dan Captain Seat ini tersedia di tipe tertinggi dan tipe 1 di bawahnya. Tapi kalian perlu menambahkan sedikit biaya untuk mendapatkan Captain Seat ini. Well, aura kabin belakang sini gara-gara pakai Captain Seat jadi beda banget ya teman-teman ya. Jadi terasa mewahnya. Ini duduknya jadi nyaman banget. Terus dikasih armrest sebelah kiri juga. Di sebelah kanan untuk armrestnya dia dikasih material kulit gini, walaupun sebenarnya mayoritas dia masih pakai material yang keras. Di atas sih material keras juga, tapi dikasih finishing kulit jeruk gitu. Lalu untuk urusan kepraktisan teman-teman, di belakang sini ada banyak cup holder nih. Di pintu aja total ada 4 di masing-masing pintu nih. 1 di atas dan 3 di bawah, tapi 2 yang untuk ukurannya lumayan besar, 1 ukurannya cukup medium.
Berarti total di belakang sini ada 8 buah cup holder. Siapa ya yang bawa 8 buah botol minum? Terus untuk urusan keplasan lainnya di sini ada seat pocket. Nih. Ada seat pocket yang dipisah gitu, menarik ya. Di bawahnya bisa untuk yang besar, tablet segala macam, dokumen. Di atasnya ini bisa buat naruh handphone nih di atas ini nih. Nah, dan di sini ya cukup besar lah, 2 handphone. Terus juga di belakang sini untuk keplasan lainnya ada USB port 2 buah, masih Type A dua-duanya, Type A. Ada kompartemen terbuka juga. Dan kalau jok sebelah kiri, teman-teman, selain ada kompartemen penyimpanan ini nih, ternyata ada mejanya. Menarik banget ya. Jadi kalau kalian penumpang yang sebelah kiri belakang pengen makan, bisa pakai di sini. Atau bisa buat untuk work from car. Wih, cakep ya. Terus satu hal yang paling menarik dari Stargazer ini adalah kualitas kabinnya, teman-teman. Memang material yang dipakai di panel-panelnya banyak yang keras. Ada beberapa yang dilapisin sama kulit untuk kenyamanan lah. Tapi material joknya ini loh, ini kulit sintetis tapi rasanya enak buat didudukin. Dan pastinya kalau kulit kayak gini, untuk kebersihan jadi lebih terasa baik gitu ya. Kalau kita numpahin minuman misalnya gampang dilapnya. Lalu untuk fitur lainnya di belakang sini teman-teman ada ini nih. Ada blower AC yang bisa diatur, ada 3 tingkatan untuk pengaturan angin nih. Sekarang moment of truth, kita coba bangku baris ketiganya. Tapi sebelumnya ini jok baris keduanya kita set dulu ke tengah supaya fair ya. Kita set dulu ke tengah. Ini paling depan banget nih. Ini paling belakang, nah ini tengah-tengahnya lah ya. Nah kalau di set di paling tengah ini, sisa ruang kakinya teman-teman ada tersisa 5 jari. Ini di paling tengah ya. Kalau di paling ujung, sekitar 10 jari. Sedangkan kalau paling depan, ini masih ada tersisa 4 jarian. Oke, kita ketengahin ya. Nah, dan ruang kepalanya, wow banyak ya. Tersisa sekitar 12 jarian teman-teman. Oke, joknya udah di tengah, sekarang kita pindah ke belakang. Nah, masuk ke belakangnya cukup mudah teman-teman. Tinggal menekan tuas ini atau menarik tuasnya. Dan kita tinggal masuk nih. BTW tadi jok baris keduanya udah di set di tengah ya. Kita tutup. Nah, kelegaan kabinnya terasa cukup lah. Untuk gua yang punya tinggi 175 cm, di belakang sini rasanya masih cukup oke. Walaupun posisi duduknya rendah banget. Dan untuk ruang kakinya tersisa hanya 4 jarian. Berarti kalau paling mundur mungkin tersisa 2 atau 1 jari. Sementara kalau paling maju, ini bisa lebih lega lagi. Terus di belakang sini dikasih headrest juga teman-teman. Nih, untuk gue yang postur tubuhnya lumayan besar ini, di belakang sini masih lumayan nyaman lah. Apalagi posisi duduknya lumayan rebah nih. Oh ya, untuk ruang kepalanya, kalau gue tegak, posisi duduknya tersisa 4 jari nih. Well, di belakang sini nggak bisa buat bertiga ya teman-teman ya. Ini berdua karena hanya ada 2 buah headrest dan 2 buah seat belt juga. Seat beltnya 3 titik loh, jadi pastinya safety. Terus untuk fitur lainnya di belakang sini ada 2 buah cup holder di kiri kanan. Ada kompartemen terbuka di belakang sini. Dan ada sebuah soket lighter di sebelah kanan sini. Jadi kalau kalian pengen ngecas, bisa pakai adapter nih. Well, di belakang sini untuk city car rasanya oke lah untuk di perkotaan ya. Tapi kalau dipakai keluar kota, mungkin posisi duduk di baris ketiga ini sebaiknya kalian hindarin lah. Karena kayaknya lumayan pegel ya. Nih, khususnya di bagian paha sini karena nggak tertopang dengan sempurna. Posisi joknya lumayan rendah. Terakhir, kita cek bagian bagasinya teman-teman. Nah, dia masih belum pakai power tailgate ya pastinya ya, masih diangkat manual. Bagasinya kayak gini, kalau dalam keadaan jok terbuka, ruangnya sisa sedikit. Dan ini kalau posisinya paling rebah gitu ya, kalian nggak mungkin bisa bawa galon nih, karena lumayan tertutup ruangnya. Tapi kalau dilipat kayak gini nih. Nah, pelipatannya seperti ini. Oke, rata lantai. Dan ini sih gede banget ya teman-teman ya ruangnya ya. Tapi hati-hati karena ini captain seat, jadi bagian tengahnya bolong teman-teman. Jadi kalau kalian bawa barang yang dimensinya panjang gitu, mungkin persegi panjang,
Kalau tengahnya bolong kayak gini bisa masuk ke dalam situ. Baik sih secara akomodasi, jadi bisa lebih lega lagi, tapi secara keamanan mungkin harus diperhatikan juga. Bagasinya kayak gini, kabinnya kayak gini, Stargazer menurut kalian gimana? Sekarang karena ini komparasi, kita pindah ke Toyota Avanza sebagai penantang kedua. Ini dia Toyota Avanza ya teman-teman. Mobil ini meluncur dari tahun lalu dan ini adalah tipe tertingginya G1,5 yang TSS CVT. Kita akan lihat gimana interiornya. Tapi sebelumnya kalau kalian pengen tahu speknya, mesin dan yang lain-lainnya bisa kalian lihat di tabel kali ini dan juga gambar-gambar eksteriornya. Yuk, sekarang kita masuk ke interiornya ya. Masuk ke kabin Avanza ini teman-teman, memang kerasa beda banget ya sama Stargazer ya. Mentang-mentang Stargazer barang baru, jadinya Avanza ini malah agak kelihatan sedikit old school. Tapi klasik lah kelihatannya. Pertama kita setting dulu pengaturan joknya. Konvensional, pengaturan joknya maju mundur. Bisa naik turun nggak nih? Naik turun bisa. Terus kita bisa lihat sini model dashboardnya seperti ini teman-teman. Banyak lekuk tajamnya, banyak kompartemen-kompartemen penyimpanannya. Tapi ini material yang digunakannya material keras teman-teman. Terus finishingnya rasanya nggak se-apik yang Stargazer teman-teman. Ini finishingnya ya hanya kayak gini aja nih, dibuat ada pola-pola yang abstrak kayak gini. Kalau gue sih lebih suka yang polanya Stargazer tadi. Terus kompartemennya di sini lumayan banyak teman-teman. Selain ada glove box ini pastinya. BTW glove boxnya nggak segede yang Stargazer ya. Ada kompartemen terbuka juga di sini yang coba kita tes ya, bisa nggak handphone sini nih? Ya bisa lebih dikit lah. Terus ada cup holder berapa banyak ya, kita hitung. Di depan di sebelah kanan gua ada satu, di atas ini di dashboard, dan juga ada 2 buah cup holder di bawah dan 1 kompartemen terbuka. Sementara di kiri sama, di pintunya ada 2 buah cup holder, 1 kompartemen terbuka dan cup holder tambahan di sini nih. Tapi yang asiknya, cup holder di sini tuh bisa bikin minuman jadi dingin, teman-teman. Terus beralih ke mana lagi nih? Area sun visornya. Sun visornya yang sebelah kanan klasik, nggak pakai vanity mirror. Yang sebelah kiri pakai vanity mirror. Terus di belakang sini kompartemen lainnya di bawah paling ya, ada kompartemen terbuka gini yang agak canggung makanya karena di sini model shifternya ya maju sampai depan kalau di P. Jadi agak susah ngambil barang. Di belakang sini ada 2 buah kompartemen kecil untuk koin mungkin ya. Dan satu lagi di bawah armrest ini ada console box ya. Tapi kecil teman-teman. Dibanding Stargazer tadi ini lebih kecil. Dan modelnya nggak kotak gitu, bentuknya agak kayak huruf L. Jadi agak kurang praktis ya. Lalu untuk fungsi-fungsi pengecasan di bawah sini ada USB port Type A, Type A ya, Type A, USB biasa. Dan di sini nih ada USB port lagi. Tapi ini USB portnya sekalian untuk menyambungkan handphone ke head unitnya. Jadi untuk menyambungkan head unitnya ini ke smartphone jadi agak kurang praktis ya. Kabelnya di sini nih dan dipastikan kabelnya melintang-lintang nih. Jadi kurang praktis. Mending ngecas di sini lah. Terus kalau mau ngecas lainnya di sini ada 1 buah socket lighter. Oke, di depan kayak gini. Pengaturan joknya udah gue atur segini nyamannya gue. Kita pindah ke kabin baris keduanya. Masuk ke kabin baris keduanya, joknya terasa tegak nih teman-teman. Tapi bisa diatur joknya. Kita coba ya. Nah, bisa rebah. Bisa rebah banget nih. Terus juga bisa paling tegak kayak tadi. Kita set di tengah yang natural. Ini juga kita set. Sip, segini nih enak nih, natural. Terus karena ini nggak pakai jok captain seat, jadinya bisa bener-bener buat 7 orang penumpang teman-teman. 2 di belakang, 3 di tengah, dan 2 di bagian depan. Kalau tadi Stargazer, karena pakai captain seat gitu, dia jadinya hanya untuk 6 orang ya, di tengah-tengahnya kan bolong. Terus kalau kita ngomongin di tengah sini, ini nih, joknya gua atur di tengah teman-teman. Nggak ada yang di paling belakang, joknya gua atur paling belakang. Tersisa banyak ya. Ini mah lega banget ini. Tapi kalau paling depan
Wow, depan banget jok gua, kaki gua sampai masuk ke jok nih. Jadi nggak normal. Kita di tengah-tengahnya, segini lah ya. Nah, kalau di tengah-tengahnya ini ternyata bisa untuk sekitar 5 jari legroomnya. Sementara headroomnya kalau kita set di tegak posisinya tersisa sekitar, lega ya. Headroomnya lega nih teman-teman. Lalu kita balikin ke belakang ya supaya nyantai ya. Lalu kalau headrestnya ditegakin kayak gini posisinya nyaman juga. Lanjut untuk urusan kompartemen penyimpanan. Di belakang sini di pintu, masing-masing pintu sama ada 2 buah cup holder. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Cup holder di atas gini praktis ya. Jadi kalau kita mau ngopi, taruh aja sini. Jadi nggak perlu repot-repot untuk cari-cari ke bawah. Kompartemen lainnya di sini ada seat pocket 2 buah, kiri kanan ada, tapi nggak ada sekat-sekatnya ya. Kalau Stargazer tadi ada sekat-sekatnya. Di tengah ada kompartemen terbuka nih. Buat naruh apaan ya? Buat naruh handphone kali ya. Nih, pas banget nih. Jadi kalau ngecas di sini nih. Dan untuk ngecasnya ada 2 buah port USB yang Type A juga. Oke, kelupaan. Di sini ada armrest teman-teman. Nah, untuk bukanya kayak gitu caranya ya. Nih, lumayan ribet sih. Nih, dan dia nggak ada cup holdernya. Terus juga di Avanza ini yang menarik, dia bisa sofa mode teman-teman. Alias bangku depannya diturunkan habis, dibuka headrestnya, dan ditempelkan ke bangku baris kedua ini. Jadi bentuknya kayak sofa gitu. Dan itu adalah fitur yang gak hanya gimmick menurut kami, tapi benar-benar menyenangkan sih punya fitur itu. Oke, sekarang kita tes duduk di bangku baris ketiganya. Lagi-lagi, jok baris kedua ini kita geser ke tengah dulu supaya natural. Segini lah ya, kita sisain 5 jari. Ini juga kita maju ini. Oke, dan kita pindah ke belakang. Nah, untuk masuknya ke belakang sini tinggal ditekan aja tuasnya. Tuh, langsung angkat ya. One touch tumble, jadi praktis juga. Ya Allah. Kita tutup dulu. Buset. Ini nggak ramah untuk orang ginu. Nah, jok baris kedua udah di tengah dan udah cukup tegak posisinya. Posisi duduk di baris ketiga ini cukup sempit nih teman-teman. Karena di bawah sini relnya agak ganggu nih posisinya nih. Nih di bawah sini nih. Ada rel gitu, jadi kaki gua agak lumayan canggung nih mau ditaruh di mana. Tapi duduk di baris ketiga ini dikasih headrest teman-teman. Wah. Nah, dan kalau ini posisinya adalah posisi yang paling rebah. Kalau kita agak tegakin segini lah ya. Cukup tegak. Tersisa hanya 3 jari nih ruang kaki nih. Kalian bisa lihat ya. Hanya 3 jari ruang kakinya, sementara headroomnya 4 jari lah. Kalau mungkin jok baris gue ini lebih maju lagi, akan lebih nyaman lagi di belakang sini. Terus di belakang sini sama kayak Stargazer tadi, buat 2 orang penumpang aja. Ada 2 buah headrest dan ada 2 buah seat belt yang 3 titik gini, jadinya aman. Dan untuk fitur lainnya di belakang sini ada 1 buah cup holder di masing-masing sisi, jadi ada 2 buah totalnya. Dan di sini ada semacam kompartemen penyimpanan teman-teman. Nih, tuh. Jadi kalau kalian ketiduran tinggal taruh sini aja HP-nya, dan bisa dicas juga karena ada fitur lighter di belakang sini. Oke, kurang lebih kayak gini. Kita cek bagasinya ya. Nah, untuk bagasinya sama dengan Stargazer tadi, dia belum pakai power tailgate, masih manual diangkatnya. Bagasinya segini, teman-teman, kurang lebih kalau dalam keadaan yang paling rebah dan dalam keadaan jok terbuka. Tersisa sedikit aja ruangnya. Tapi yang menarik di Avanza ini ada kompartemen tambahan teman-teman di sebelah kiri sini. Nih, jadi kalau kalian mau taruh benda-benda yang bentuknya bulat gitu ya dan takut jatuh, bisa taruh sini nih. Terus di belakang sini untuk menutupnya, menutup joknya cukup mudah juga, layaknya Stargazer. Tinggal tarik aja ini dan dilipat sama rata lantai juga. Dan yang menarik di Avanza ini dikasih ini teman-teman jaring-jaring ini nih. Ini bukan tanpa alasan.
Jaring-jaring ini tinggal dipasang aja ke sini. Nah, jadi kalau kalian lagi bawa barang, ini dipastikan lebih aman. Jadi nggak takut ngeglosor ke belakang sini, dan juga nggak takut barang itu tercecer ketika kita buka pintu dalam keadaan mungkin mobilnya agak nanjak. Jadi untuk bagasi, kayaknya lebih praktis yang Avanza ini, teman-teman. Yuk, sekarang biar komparasi lengkap, kita pindah ke satu lagi, yaitu Mitsubishi Xpander di sebelah sana tuh. Nah, kayak yang tadi teman-teman, Stargazer tipe tertinggi, Avanza juga tipe tertinggi, ini pun yang Mitsubishi Xpander ini tipe tertinggi, alias tipe yang ultimate. Kalau dari luar sih, ini banyak banget kit-kitnya teman-teman, tapi sebenarnya interiornya sama aja, nggak ada yang ditambahin. Terus juga kalau kalian kepo sama spesifikasinya, untuk mesin dan spek lainnya bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Yuk, sekarang kita masuk ke interiornya ya. Masuk ke kabin Xpander tipe termahal ini teman-teman, auranya paling beda ya. Kalau tadi Stargazer, Avanza diselimuti dengan mayoritas part-part yang plastik, kalau Xpander ini dashboardnya dikasih material yang soft touch gini nih. Ada kulitnya, ada jahitannya, walaupun ya nggak tahu jahitan asli atau palsu. Ada juga panel kayunya gini nih. Wih, jadi ngebuat kelasnya sedikit terangkat ya, walaupun kelasnya sama. Tapi auranya, untuk aura dashboardnya, rasanya Xpander ini yang paling mewah. Terus kalau kita ngomongin kompartemen penyimpanannya teman-teman, di bawah sini dia ada kompartemen terbuka. Kita tes lagi-lagi pakai handphone, apakah masuk? Wow, masuk, dan juga masih banyak sisanya nih. Terus ada sekatnya, jadi kalau kalian bawa 2 handphone bisa taruh sini juga. Dan glove boxnya ini kayaknya yang paling besar nih ukuran glove boxnya. Menarik. Untuk cup holder, kalau tadi di Stargazer, Avanza lengkap ya, cup holdernya banyak di depan sini. Kalau Xpander, kita coba hitung. Di panel pintunya ada 2 buah cup holder dan 1 kompartemen terbuka yang bentuknya kotak gitu, bukan cup. Berarti ada 2 lah, katakanlah, di panel pintu. Kiri kanan ada 4. Dan 2 lagi disimpan di sini nih, di area dekat armrest sini. Jadi untuk kepraktisan, cup holdernya lengkap, kompartemennya juga gede-gede. Dan yang menarik teman-teman, ada kompartemen terbuka di sini nih yang gampang untuk diaksesnya nih. Dan ada panel-panelnya juga, ada sekat-sekatnya gitulah. Jadi mungkin di atas ini bisa ditaruh bon-bonan tol gitu ya, di bawah bisa taruh uang. Terus juga bisa taruh yang lainnya. Ukurannya agak besar. Terus yang paling menarik Xpander ini, kompartemen di bagian armrestnya, konsol boxnya, ini rasanya yang paling besar dan paling dalam. Nih, jadi mau taruh apapun kayaknya bisa. Bahkan kalau kalian mau taruh sepatu, kayaknya bisa teman-teman di sini nih. Sayang aja kita nggak ada sepatu untuk demonstrasikan ya. Terus, nah sekarang kita ngomongin posisi berkendaranya. Ini kita setting dulu, maju mundurnya sama konvensional, pakai rel biasa. Bisa naik turun apa enggak? Naik turun joknya doang nih. Jadi posisi kemiringan jok, dia nggak naik turun gitu. Bisa diputar caranya. Lalu kita tadi udah ngomongin banyak hal, kompartemen udah, segala macam udah. Sekarang fitur-fitur lainnya, di sini ada sun visor. Wih. Di sebelah kanan dia nggak ada vanity mirror. Balikin lagi. Di sebelah kiri ada dan tertutup teman-teman. Wih, ini rasanya yang paling niat nih vanity mirrornya ya. Tertutup kayak gini nih. Dan ada tempat penyimpanan juga buat kartu nih di sininya. Nice. Anyway, kalau kalian sadar, Xpander ini yang warnanya beda sendiri. Warna interiornya. Kalau tadi Stargazer abu-abu mayoritasnya, Avanza mayoritas hitam. Ini mayoritas warna terang. Ini beige dan juga ada warna kremnya. Jadi dikhawatirkan Xpander ini yang paling gampang kotor. Apalagi karena bahan yang dipakai di joknya ini, nih, bahan yang mudah sekali kotor teman-teman. Ini aja nih dipakai di pameran, ada beberapa yang udah kusam nih area joknya. Jadi ya Xpander ini kelebihannya tadi mungkin kualitasnya bagus gitu ya, dipegangnya asik, enak, tapi kabinnya ini mudah sekali kotor.
Yuk, sekarang kita pindah ke belakang untuk kita cek gimana impresi baris keduanya. Eits, tahan dulu. Kita kelupaan bilang detikers, kalau Mitsubishi New Xpander ini di tipe yang ultimate dan di kelas komparasi kali ini jadi satu-satunya mobil yang pakai fitur electric parking brake. Lanjut, kabin baris kedua kayak gini teman-teman. Ini posisinya, wah nyaman ya kalau menurut gue ya. Joknya enak bahannya, walaupun gampang kotor di tipe ultimate ini, tapi nyaman nih, kena ke kulit rasanya paling enak. Terus juga di belakang sini untuk kelegaannya teman-teman, di depan adalah posisi berkendara gue. Nih, sisa legroom, ini kalau posisi joknya paling belakang ya, sisa legroom banyak sekali, legroomnya sisanya. Dan headroomnya tersisa juga cukup banyak, ini kurang lebih sekitar lebih dari 10 jari, mungkin 12 jari lah. Tapi kalau posisinya paling depan, nih, kaki gue nempel sama jok depan, dan kita setnya di tengah ya, biar fair untuk belakangnya. Yang paling belakang, yang paling depan, nah di tengah-tengah. Kita majuin juga ini. Sip. Terus fitur lain di belakang sini untuk kepraktisan akomodasinya, ada cup holder. Di pintunya ada 3 buah. Di pintu kanan ada 3 buah, di pintu kiri ada 3 buah, jadi total ada 6 buah cup holder di belakang sini. Terus seat pocketnya di belakang sini ada 1 buah seat pocket yang di bawahnya aja. Sementara kalau yang di sebelah kiri ada seat pocket yang di bawah sini dan ada yang di atasnya nih. Bisa buat handphone, bisa buat tablet mungkin ya segini ya. Dan yang paling menyenangkan bagi gue adalah dia ada fitur pengecasan yang Type A dan Type C. Tuh ada 2 buah USB port teman-teman. Dan ini sangat memudahkan karena Type C ini bisa support fast charging. Jadi asik ya. Fitur lainnya di belakang sini ada AC, pastinya blower AC yang lengkap. Ada 4 pengaturan kecepatan. Kalau tadi Avanza dan Stargazer ada 3 ya. Ini ada 4. Terus ada armrest ya teman-teman. Nih cara pembukanya gini. Ditarik aja. Dan ada lagi cup holdernya. Jadi total di belakang sini ada 8 cup holder juga teman-teman. Kayak tadi gue bilang di Stargazer ya, siapa yang mau bawa 8 buah botol? Oke. Kurang lebih kayak gitu, di belakang sini nyaman. Joknya bahannya paling enak tapi paling gampang kusam. Dan sekarang kita cek posisi duduk di bangku baris ketiganya. Nah, untuk masuk ke belakangnya teman-teman, cara masuknya mudah. Sama kayak tadi Avanza Stargazer, tinggal ditekan aja tombolnya dan one touch tumble juga. Kita masuk ke belakang ya. Sip, kita lipat joknya. Nah, ini posisi duduknya adalah posisi duduk yang paling rebah dan jok baris kedua ini jok yang di tengah ditaruhnya. Ternyata Xpander ini, kita angkat dulu headrestnya ya supaya nggak ganjel ya. Kayak gitu ternyata. Kita buka headrestnya udah. Terus kayak gini teman-teman posisi ternyamannya nih. Ya di tengah sih kayaknya lebih baik ditaruh di paling depan ya joknya ya, supaya dapat ruang kaki. Karena kalau ditaruh di tengah sini nih hanya tersisa sekitar 2 jari aja nih. Nih lihat ya. Oh iya, terus juga relnya lumayan kikuk nih. Nih kalian bisa lihat nih. Nih legroom gue tersisa segini doang, 2 jari. Untuk headroomnya, wah ini juga paling kecil nih Xpander nih, sekitar 2 jari juga nih. Jadi Xpander posisi duduk di baris ketiganya cukup compact, cukup sempit. Terus kalau fitur-fiturnya segala macam teman-teman, di sini ada cup holder, di kiri ada, di kanan ada, jadi ada 2 buah cup holder. Terus juga ada kompartemen tambahan lagi nih di sini lurus, footrest buat pakai handphone nih. Nah di sini bisa, dan di atas sini juga ada nih, di sini bisa. Tapi kalau mau ngecas di sini nih, ada tempat ngecasnya, ada port lighter. Dan untuk keselamatan, untuk kenyamanan, ada 2 buah headrest dan ada 2 buah seatbelt yang 3 titik juga. Oke, di belakang sini memang Xpander ini ternyata ruangnya cukup compact, tapi fiturnya lengkap kok. Kita cek bagasinya ya.
Pembukaannya pakai metode yang manual, belum power tailgate sama kayak yang lainnya. Terus di sini bagasinya hanya tersisa segini teman-teman. Kalau dalam keadaan jok terbuka dan paling rebah nih. Tapi menariknya ada 2 kompartemen tambahan nih. Tuh, kalau tadi Avanza hanya 1 doang di sebelah kiri sini. Kalau ini ada 2. Jadi kalau kalian pengen bawa lagi-lagi benda yang tinggi mungkin dan tabung gitu bentuknya bisa di sini dan aman. Lalu kalau kita tutup joknya kayak gini caranya nih. Sip. Nah, joknya langsung rata dan ini dikasih cover aksesoris gitu ya tambahannya. Ini bukan part yang bawaan teman-teman, tapi aksesoris tambahan. Jadi kalau kalian beli dalam keadaan standar, kurang lebih dia kayak gini nih. Dia pakai bahan yang biasa aja, nggak pakai cover yang bentuknya kayak gini. Bagasinya cukup lega teman-teman. Tapi yang menarik, Xpander ini ada 2 buah kompartemen di bagasi sini. Well, teman-teman, baik Stargazer, Avanza, ataupun Xpander, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk urusan interior dan fitur-fiturnya. Menurut kami, kalau Xpander itu tampilannya mewah, tapi akomodasinya atau kelegaan kabinnya nggak terlalu lega. Sementara Stargazer itu tampilannya memang banyak material plastiknya, tapi finishingnya bagus. Kalau Avanza, ya tampilannya klasik teman-teman, dashboardnya banyak material plastiknya, auranya juga cukup gelap, tapi kelegaannya cukup baik dan juga fleksibel. Terus juga tiga-tiganya akomodatif teman-teman, banyak cup holder, banyak kompartemen, USB portnya lengkap, dan fitur-fiturnya pun ya tergolong ada plus minusnya lah. Lantas menurut kalian gimana teman-teman? Dari 3 mobil ini kira-kira mana yang jadi pilihan kalian? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca berita lainnya dari kanal Detik Auto, dan juga tonton video lain dari kami di kanal Lubertik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Sekian teman-teman, gue pamit, stay safe dan bye.